ya, lakukan saja. Hari ini kita akan motovlog menunjukkan jalur teraman ke wisata Dieng. Mari kita meluncur. Ya, kita pakai sarung tangan dulu. Hari ini kita akan menunjukkan jalur wisata, jalur paling aman ya ke wisata Dieng, dan juga tips-tips aman untuk melewati jalur Dieng. Oke, kita start dari Mojokerto. Kalau kalian dari arah Banjarnegara, kalau kalian ambil arah kota Wonosobo itu lewatnya sini, tapi kalau kalian lewat Magelang itu dari sebelah kanan. Oke. Ya, kenapa saya membuat video ini, karena kemarin saya scroll IG muncul di FYP saya beberapa itu video jalur Cikarang ya, dan beberapa orang itu nanya kalau yang aman ke Dieng itu lewat jalur mana. Nah, di video ini kita tunjukkan jalur yang paling aman, terus sekaligus berbagi tips lah supaya kalian yang ingin motoran ataupun naik mobil bisa lebih aman dan nyaman. Ya, ini bangsa lagi ya, Plaza Wonosobo. Kalau kalian dari arah Semarang ataupun Banjarnegara, kalau lewat kota pasti lewat sini ya. Sebenarnya akan ada dua jalur, kalian juga bisa lewat yang sebelah barat, tapi kayaknya agak muter-muter kalau saya menjelaskan lewat jalur yang barat, khawatirnya malah bikin kalian nyasar. Jadi saya mengambil arah inti atau lewat Wonosobo kota. Nah, PR-nya kita teman-teman yang dari luar Wonosobo itu di alun-alun ini, kadang beberapa orang itu muter-muter. Nah, jadi kalau di alun-alun kita ambil kiri, terus kalau sudah sampai perempatan ini kalian ambil kanan. Pokoknya SMP itu kalian harus lewat gerbang SMP. Kayaknya sedang ada acara ini di alun-alun, macet banget. Nah, ini lurus. Mungkin berangkatan haji ya. Ya, sepertinya keberangkatan jemaah haji. Ya, semoga mabrur lah. Ya,
perempatan kita lurus. Pokoknya kalau sudah lewat alun-alun itu yang depan SMP itu tinggal lurus aja guys, lurus terus ke atas atau arah utara. Dan patokannya kalau kalian nggak salah arah itu nanti kalian pasti melewati, teman-teman ya, mesti teman-teman itu melewati Masjid Al-Mansur ini yang ada di sebelah kiri, Masjid Agung Al-Mansur. Nah, kalau teman-teman sudah lewat sini, itu artinya kalian berada di jalur yang benar. Mohon maaf ya kalau saya kadang salah menyebutkan kalian, saya tidak bermaksud bagaimana, itu hanya sedikit keceplosan saja. Oke, kalau teman-teman masih kalian saja. Kalau teman-teman sudah melewati Al-Mansur, guys, kita tinggal gas lurus. Nah, sekarang masuk ke tips-tips ya guys. Tips kalau kalian motoran ke Dieng, yang pertama dari hal-hal yang paling umum dulu, perlengkapan dan kelengkapan alat-alat kendaraannya. Kalian harus cek motornya dalam kondisi baik, khususnya rem dan mesin ya, karena mayoritas trek yang akan kita lewati atau jalur yang akan kita lewati itu tanjakan dan turunan. Jadi pastikan benar-benar rem dan mesin kalian bagus. Terus perlengkapan apa saja yang perlu dibawa, saya tidak menjelaskan kayak helm, surat-surat ya, itu kan mau kemanapun kalian juga wajib ya. Itu yang perlu saya sampaikan di sini adalah hal-hal yang tambahan-tambahan. Itu usahakan kalian pakai sepatu, karena sini tuh dingin banget guys ya. Kalau kalian pakai sandal sih terserah ya, tapi sini saya menyampaikan hal-hal yang saya sarankan. Terus kedua, sarung tangan itu juga sunnah ya, nggak wajib. Yang ketiga, masker. Nah, kalau masker itu wajib guys, karena dingin banget guys. Terus yang keempat, jaket itu juga wajib, karena dingin banget guys. Apalagi kalau jam-jam sore jam 4 misal kalian turun dari Dieng, itu luar biasa. Dan usahakan jaketnya yang angin tidak tembus, nggak tebal nggak apa-apa, yang penting angin tidak tembus. Kalau kalian pakai jaket sekedar jaket, angin tembus itu dingin banget guys. Terus yang kelima, mantol ya, karena Dieng itu kan wilayah tropis. Walaupun mungkin kalian teman-teman di daerah sekitarnya masih musim panas ya, nggak pernah hujan, tapi kalau kita bicara Dieng itu cuacanya nggak tentu, kadang tahu-tahu hujan ya. Dan kalau hujan itu bisa awet, tergantung ini apa, karakter hujannya. Kalau hujannya nggak deras itu biasanya awet, kalau deras kadang sebentar aja udah reda ya. Kurang lebih itu ya guys, perlengkapan yang perlu kalian cek. Terus tips yang berikutnya adalah masalah waktu. Ini sih opsional ya, barangkali teman-teman nggak bisa ambil atau nggak bisa sesuai yang saya sarankan, ya nggak apa-apa, gimana lagi, karena apa, kita kan memiliki istilahnya waktu senggang yang beda-beda. Kalau saya menyarankan kalian berangkat ke Dieng itu sebelum jam 10 harus sudah sampai ke Jajal. Biar apa? Biar teman-teman mendapatkan view yang bagus, view yang cerah ya, view pemandangan gunung, pemandangan alam yang cerah. Itu jam 8 sampai jam 10 itu masih oke. Tapi kalau jam 11 sampai jam 1 itu biasanya kabutnya udah turun, jadi teman-teman nggak bisa mendapatkan view yang bagus.
tapi itu opsional ya guys. Terus untuk pulang usahakan jangan sampai malam, dari Diengnya ya maksimal jam 5 lah, apalagi kalau lampu motor kalian itu masih standar. Karena pas turun kabut itu jarak pandang kita paling hanya 1 meter guys. Jadi ya agak rawan gitu. Nah, terus tips yang berikutnya, pastikan bensin kalian atau bahan BBM kalian pun minimal separuh full tank ya, karena kita nggak tahu di perjalanan nanti akan macet seperti apa, apalagi kalau teman-teman mainnya ke Dieng mengambil long weekend, itu bisa macet berjam-jam. Biasanya yang mengakibatkan macet itu di pasar-pasar ya. Kalau jalur ini biasanya 2 titik, di Pasar Ngarung dan Pasar Kejajar. Kalau setelah Pasar Kejajar naik Dieng sampai ke atas itu ada pintu masuk wisata-wisata, kadang bikin macet. Tapi yang paling sering biasanya adalah mobil mogok, mobil yang nggak paham rute atau jalur Dieng, terus kadang memaksakan. Rata-rata saya temui itu kampas remnya habis, hampir rata-rata mobil mogok itu karena satu kampas rem buat air radiator, karena memang nanjaknya lumayan guys. Nah, kalau kita berangkat dari Wonosobo itu jalur sampai Nggarung itu jalur yang agak landai ya. Nanti kalau Nggarung ke atas itu sudah mulai nanjak, apalagi sampai ke Jajar itu sudah full tanjakan. Ya, kalau lewat Cikarem saya sendiri pun kalau nanjak sih berani ya, tapi kalau menurun kalau pakai fisik saya nggak berani. Kalau pakai vario saya berani, saya pernah pakai vario lewat sana. Mungkin videonya nanti saya sertakan di kolom deskripsi ya, bisa kalian tonton setelah kalian selesai menonton video ini. Nah, kemarin tuh beberapa mobil kecelakaan atau slip, sehingga ada beberapa relawan yang membantu di wilayah tanjakan Cikunir ya, biar aman. Kalau teman-teman pakai mobil, maaf kalian terus saja sih. Kalau teman-teman pakai mobil, saya tidak menyarankan teman-teman lewat Cikarem. Kalau pakai motor sih oke lah, kalau kalian berani ya. Kalau memang kalian sudah terbiasa naik motor ya tidak ada masalah, mau lewat Cikarem mau lewat Dieng. Tapi ada kemungkinan kalian tidak akan kuat di tanjakan kalau lewat Cikarem, karena tanjakannya itu memang tegak lurus guys, tapi memang agak berbahaya. Saya lebih menyarankan teman-teman lewat jalur ini aja, jalur utama. Kita sudah sampai Nggarung guys. Kalau lewat Cikarem itu keseimbangannya 2, tadi yang kita lewati baru saja itu ke kiri, terus nanti turunan ke bawah itu jalannya lebih sulit karena nanti lewatnya kita Tegal Sari. Saran aja kalau teman-teman mau ke Dieng ya, kalian searching dulu aja di Google Maps kalian teman-teman. Lupa terus ya Allah, di Google Map teman-teman itu Garung gitu, Pasar Garung atau Kampung Dieng, agar teman-teman diarahkan ke Garung dulu. Nah nanti baru kalau setelah dari Garung teman-teman browsing lagi Dieng, tapi setelah teman-teman sampai di
Garung, Pasar Garung. Kalau belum sampai Pasar Garung, kalian teman-teman jangan crossing dulu, khawatirnya diarahkan ke Curug Cikarim. Ini kita start jam 7 tadi, jadi agak slow. Oh ya, tambahan tadi ya, peralatan itu kalian teman-teman juga butuh kacamata hitam kalau teman-teman berangkatnya pagi, karena kalau ke arah Dieng itu memang agak silau seperti ini. Ini saya silau banget, kebetulan kacamata hitam saya itu rusak, jadi ya hanya pakai kacamata biasa. Nah, persimpangannya itu depan ini teman-teman, nanti belok kiri untuk kalau ke Cikarim ya. Kita akan pakai jalur utama, kita lurus tempat tokannya teman-teman, nanti ada pelang, terus ada BPR Daya, pelang BPR Daya. Nah ini lurus ada lampu lalu lintas. Kalau kiri kita ke Telaga Manjor dan via Cikarim, sambungan via Cikarim, nanti tembusnya itu dekat dengan parkiran Sikunir. Nah kita lurus aja. Oke, lanjut mungkin tips yang terakhir ya. Tips yang terakhir, teman-teman jangan bernafsu untuk menyalip atau mendahului, khususnya setelah jalur Pasar Garung ini teman-teman. Apalagi kalau teman-teman pakai Matic 110cc dan boncengan, itu ibaratnya kayak store nyawa teman-teman. Karena motor teman-teman kalau boncengan di sini terus tanjakan itu maksa nyalip, nah hasilnya seperti itu teman-teman. Kadang nggak bisa mendahului mobil, itu kan berbahaya. Jadi kalau teman-teman pakai motor yang 125cc ke atas sih masih oke lah, teman-teman bisa perhitungan yang lebih matang lalu mendahului. Tapi kalau teman-teman pakai 110cc apalagi Matic, kami tidak menyarankan. Kemarin bahas liburan ini ya, liburan panjang lebaran, itu saya sering banget berpapasan dengan motor-motor Matic 110cc yang mendahului di tanjakan. Ya hampir tabrakan kita lah, karena percayalah tanjakan-tanjakan di sini itu panjang dan beberapa titik itu karakternya gundukan ataupun tikungan. Nah seperti ini kan gundukan depan itu gundukan, jadi tanjakan lalu turunan gini. Nah kalau kita memaksa mendahului terus berpapasan mobil kan bisa celaka. Dan beberapa kecelakaan musim liburan itu ya diakibatkan kurang lebih dua hal. Satu, pengendara yang kurang paham dengan medan. Yang kedua itu pengendara yang menyalip di tanjakan. Kalau yang wilayah sini itu masih oke lah ya, walaupun tidak oke banget. Kalau 10cc lewat sini sudah ngeden teman-teman, udah agak berat. Nah dari sini ini tanjakannya panjang sebenarnya, walaupun nggak begitu kelihatan, tapi kalau digas itu sangat berasa. Motor kita istilahnya ngeden itu apa ya, ngeden ya, ngeden lah apa sih ya, ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Karena teman-teman tertarik untuk main ke Dieng, tapi mungkin video saya tidak sampai Dieng ya. Kalau teman-teman pengen lihat lanjutan jalur dari
Jajar ke Dieng. Nanti saya sertakan video saya yang lama aja, video Satmori ke Dieng. Nah, seperti apa jalurnya nanti teman-teman bisa lihat, tonton setelah setelah teman-teman nonton video ini sampai habis. Aduh, maaf, soalnya saya biasa bilang guys terus ya ganti teman-teman itu masih agak miss. Maafkan saya ya teman-teman ya. Ya mungkin bagi teman-teman yang nanti ingin long weekend di bulan Mei ini ya, atau juga yang nanti pengen Dieng Kultur Festival di bulan Agustus, semoga video saya ini bisa membantu teman-teman yang bingung ya, yang bingung mau ke Dieng lewat jalur mana. Nah, kalau kemarin saya menjawab beberapa komentar di IG itu, kalau yang dari Purwokerto Semarang bisa lewat jalur tadi ya, jalur utama tadi. Terus untuk teman-teman yang dari Jogja Semarang itu saya arahkan ke Jombret atau jalur yang tadi Selindo, atau via Jombret juga bisa. Nanti tembusnya di Josari teman-teman. Nanti setelah keluar dari wisata Tambi, ada teman-teman belok kanan, nah nanti sudah sampai ke Dieng. Jadi buat teman-teman ya, saya rekomendasikan jalur ini. Pada intinya seperti itu. Kalau misal teman-teman tetap pengen referensi lewat Cikarem ya, itu terserah teman-teman ya. Ini hanya sekedar membantu buat teman-teman yang masih bingung, karena jalur Cikarem itu memang sangat ekstrim. Dan untuk teman-teman yang dari arah Magelang, Semarang, Jogja mungkin saya merekomendasikan lewat Jombret dan lewat Selindo juga oke, tergantung teman-teman mau kemana. Kalau hanya yang penting ke Dieng aja, saya lebih menyarankan via Jombret. Tapi kalau teman-teman pengen mampir ke kota Wonosobo, alun-alun, atau Telaga Menjer mungkin, atau Seroja ya, saya menyarankannya di lewat Selindo. Oke ya, mungkin video kita cukup sampai di sini saja ya. Itu kan teman-teman, kalau pagi pemandangannya indah. Semoga kalian suka dengan videonya. Jangan lupa untuk like, share, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Nah, kalau maksa itu kayak tadi itu. Nah, itu nyalip depan tikungan ada mobil. Nah, jadi teman-teman jangan bernafsu ya untuk mendahului. Pastikan jalurnya aman. Dan kalau memang tidak bisa mendahului, jangan mendahului. Utamakan selamat, karena tujuan kita jalan-jalan kan. Selamat lagi sampai rumah. Bye bye. Nah, ini jalur tembus dari Ngatirjo, Jombret, Tambi. Via Tambi itu sini.